Selamat datang kembali teman-temanku semua. Di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas anime romance berjudul Horimiya, yakni singkatan dari Hori-san to Miyamura-kun. Anime ini bercerita tentang kisah romansa pelajar SMA Hori Kyoko dan gebetannya Miyamura Izumi. Anime yang dibungkus dengan genre romance ini memiliki alur cerita yang sangat ringan dan mudah untuk dinikmati. Diadaptasi dari manga berjudul serupa, total episodenya ada 13 dan durasi per episode sekitar 23 menitan. Digarap oleh studio Cloverworks, yakni studio yang menggarap anime My Dress Up Darling, Yakusoku no Neverland, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Horimiya. Di awal cerita, kita akan disuguhkan dengan pemandangan circle pertemanan antara seorang siswi populer yang bernama Hori Kyoko bersama dan beberapa temannya. Beberapa teman Hori mengajaknya untuk pergi karaoke, namun dia menolak karena Hori memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Tanpa disadari, Hori menjatuhkan ponselnya, namun teman kelasnya yang bernama Miyamura Izumi dan baik hati memungutnya dan memberikannya kepada Hori. Salah seorang teman Hori beranggapan jika Izumi adalah otaku nolep yang bahkan tidak memiliki teman. Kebiasaan pulang cepat Hori didasari oleh berbagai tanggungan yang mengharuskannya untuk mengurus aktivitas rumah tangga. Di saat Hori menjemput adiknya pulang, dia berpapasan dengan seorang jamet tapi ganteng, yang mana Hori merasa bahwa dia mengenal laki-laki tersebut. Pada suatu hari, adik Hori yang bernama Hori Shota pulang dengan kondisi hidung yang berdarah akibat terjatuh. Shota diselamatkan oleh seorang cowok yang tempo hari berpapasan dengan Hori. Hori menjamunya, dan tanpa disadari, dia adalah Miyamura, teman sekelas Hori yang sempat dianggap nolep. Mereka berdua sempat mengobrol di sekolah. Alasan mengapa Miyamura memanjangkan rambut disebabkan oleh adanya bekas tindik yang harus ia tutupi. Hori mengajak Miyamura untuk sering-sering berkunjung ke rumahnya, dengan alasan agar Shota mendapatkan teman bermain. Mulai saat itu, Miyamura mulai sering main ke rumah Hori, entah itu untuk bermain dan Shota ataupun untuk sekedar belajar bersama. Hori hendak berburu diskon telur esok hari, yang mana diskon tersebut akan berakhir pada waktu 4 sore, yakni waktu pulang sekolah. Tak diduga, Hori menerima panggilan rapat darurat dan dia pun menyuruh Miyamura untuk berbelanja. Miyamura berlari sekaligus melepas jas dan kacamatanya. Di saat dia melompat pagar, Miyamura berpapasan dengan teman Hori yang bernama Yoshikawa Yuki, dan pada akhirnya Miyamura berhasil mendapatkan telur yang diincar Hori. Miyamura bercerita kepada Hori bahwa ia tanpa sengaja menunjukkan tampilan jametnya di hadapan Yuki, yang mana itu malah membuat Hori cemburu, karena dia tidak ingin ada orang lain yang melihat tampilan asli Miyamura. Sebaliknya, Miyamura juga tak ingin ada orang lain yang melihat tampilan asli Hori, yang pada dasarnya bukanlah siswi populer, melainkan gadis rumahan yang dipenuhi kesibukan. Miyamura memiliki masalah ketika jam olahraga renang, karena dia memiliki tato yang seharusnya tidak ia tunjukkan. Miyamura didatangi oleh teman Hori yang bernama Ishikawa Toru. Toru merasa jika Miyamura terlalu dekat dengan Hori beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Toru curiga akan hubungan mereka berdua. Toru sendiri mulai menyadari bahwa Miyamura selalu menggunakan pakaian musim dingin ketika berolahraga, meskipun cuaca sedang panas. Hal ini memaksa Miyamura untuk menunjukkan tatonya kepada Toru, sehingga Toru bisa memaklumi alasan Miyamura. Beberapa waktu kemudian, Toru meminta izin kepada Miyamura bahwa dia akan menyatakan perasaannya kepada Hori. Miyamura memperbolehkannya karena mereka berdua tidak memiliki hubungan yang spesial. Di saat Hori berbicara dengan Miyamura, Toru mengajak Hori untuk berbicara sepulang sekolah, dan tibalah saat di mana Toru akan mengutarakan perasaannya. Hori tentu sangat marah kepada Miyamura yang memperbolehkan Toru untuk menembaknya, meskipun masalah ini didasari oleh kesalahpahaman Miyamura tentang hubungannya dengan Hori. Ketika berbelanja, Hori tanpa sengaja menyaksikan sebuah lagu anime, dan ketika Miyamura mempertanyakan lagu kesukaannya, Hori kebingungan, sebab dia tidak tahu lagu apa yang ngetren. Usai berbelanja, Hori dikejutkan oleh ibunya, yang biasanya selalu disibukkan dengan urusan kerja. Ibu Hori sendiri sangat penasaran dengan sosok sejati dari Miyamura, yang tiap hari selalu menyempatkan diri untuk main ke rumah Hori. Tanpa disadari, Hori hanya tahu nama belakang dari Miyamura, dan tidak tahu nama aslinya. Hori mulai melakukan sedikit investigasi, mulai dari mengintip anak laki-laki ketika ganti baju, ataupun mencari nama Miyamura di papan peringkat, yang pada akhirnya tidak ada, karena Miyamura bukanlah siswa yang pandai, berbeda dengan Hori. Miyamura sendiri sempat singgah ke rumah Hori untuk memberikannya sebuah kue, dan disambut hangat oleh ibu Hori yang kemudian mengajaknya berbincang-bincang. Di saat Hori telah pulang ke rumahnya,
dia sudah kedapatan ibunya pergi bekerja. Hal ini memperkecil kemungkinannya untuk mengetahui nama asli Miyamura. Pada akhirnya, Hori lebih memilih untuk menanyakannya secara langsung bahwa nama asli Miyamura adalah Izumi. Berbeda dengan Hori, Miyamura tahu bahwa nama asli Hori adalah Kyoko. Sepulang sekolah, Hori sering mendapatkan permintaan tolong dari ketua OSIS yang bernama Sengoku Kakeru bersama tangan kanannya yang bernama Kouno Sakura untuk mengerjakan beberapa dokumen keperluan OSIS. Miyamura, Toru, dan Yuki beranggapan jika Hori hanya dimanfaatkan oleh Sengoku, namun Hori tak berpikir demikian. Lalu, datanglah salah satu anggota OSIS sekaligus pacar Sengoku yang bernama Ayasaki Remi untuk menagih hasil kerja Hori. Ketika Miyamura hendak pulang, dia tanpa sengaja bertabrakan dengan Ayasaki yang kemudian meminta tolong kepada Miyamura untuk membereskan dokumennya, lalu pergi dari sana meninggalkan berkas keuangan yang katanya sudah tidak diperlukan. Keesokan harinya, Hori terlibat masalah karena dituduh menghilangkan berkas keuangan. Tiba-tiba Miyamura datang untuk membenturkan kepalanya kepada Sengoku, lalu menjelaskan kronologi kejadian kemarin, yang intinya merujuk pada kesalahan Ayasaki sendiri. Sengoku beserta jajaran OSIS meminta maaf kepada Hori, dan pertikaian pun berakhir. Teman-teman Hori menanyakan alasan mengapa Hori mau menerima permintaan tolong Sengoku yang sudah kebangetan. Hori cuma bercerita bahwa Sengoku adalah teman masa kecilnya. Toru memberikan informasi kepada Miyamura bahwa Hori akan segera merayakan hari ulang tahunnya, yakni akhir bulan Maret, bertepatan dengan berakhirnya musim semi. Miyamura memberikan Hori kado berupa DVD musik yang lagi trending untuk saat ini. Di samping itu, Miyamura tersadar bahwa mereka akan segera naik ke kelas 3. Kita dibawa ke masa lalu Miyamura ketika dia masih duduk di bangku SD dan SMP. Sebuah kesamaan yang terjadi pada masa itu adalah Miyamura yang selalu dijauhi karena sifatnya yang murung, sehingga dia sempat memutuskan untuk berhenti sekolah, sekaligus memasang tindik di telinganya. Di saat Miyamura duduk di bangku SMA, dia mulai percakapan pertamanya dengan seorang gadis yang tak lain adalah Hori. Murid kelas 2 secara resmi akan naik ke kelas 3. Miyamura dan beberapa temannya masih berada dalam satu kelas yang sama. Miyamura sempat berpikir, apakah dia merupakan salah satu dari circle pertemanan Hori. Toru dengan jelas memperingatkannya bahwa dia adalah seorang pemurung, tapi itu bukanlah sifat yang buruk. Saat jam istirahat, Hori berjumpa dengan Ayasaki yang mempertanyakan hubungan Hori dengan Miyamura, sekaligus meminta izin untuk menyatakan perasaannya kepada Miyamura. Berbeda dari Miyamura, Hori menolak mentah niatan Ayasaki dan pergi meninggalkannya. Semenjak adiknya Shota masuk SD, Hori dan Miyamura memiliki banyak waktu untuk berduaan. Mereka secara sadar menggenggam tangan satu sama lain. Lalu Hori tanpa sengaja mengatakan bahwa dia menyukai Miyamura. Secara spontan, Hori memplesetkannya menjadi menyukai tangan Miyamura, yang tak disangka mendapatkan balasan bahwa Miyamura menyukai Hori, meskipun Hori sendiri masih belum menanggapinya dan serius. Beberapa waktu kemudian, Miyamura mendapatkan sedikit luka memar di wajahnya. Hal ini disebabkan oleh pertengkarannya dengan Toru, yang tak disangka memiliki luka memar yang lebih melimpah. Semuanya bermula ketika Toru mengatakan bahwa Hori menyukai Miyamura. Namun di lain sisi, Miyamura beranggapan bahwa Hori tidak menyukainya, dan mereka pun berantem. Meskipun sempat bertukar pukulan, Miyamura dan Toru saling mengakui kesalahan yang mereka perbuat, dan pada akhirnya mereka berdua berbaikan. Di suatu hari, Toru tanpa sengaja memungut selembaran kertas dokumen yang dijatuhkan oleh rekan OSIS Sengoku yang tidak lain adalah Sakura. Sama halnya Hori, Sakura bekerja keras karena dia juga merupakan anggota OSIS asli, berbeda dengan Ayasaki yang cuma numpang nama. Saat jam istirahat, Miyamura dan Toru memanggil Sengoku untuk duduk sejenak, karena Toru memiliki es krim melon yang tak bisa ia makan. Sadar akan cuaca yang panas, Sengoku menyarankan Miyamura dan Toru untuk mendinginkan badan di ruang OSIS, yang tak diduga mereka juga mengajak Hori dan Yuki. Tak jarang untuk Miyamura belajar bersama di rumah Hori. Hori curiga jika Miyamura tidak memiliki urat malu. Hal ini terbukti saat Miyamura membuka sedikit seragamnya di hadapan Hori. Namun saat ditanya, Miyamura sempat malu ketika berpapasan dengan teman SMP-nya yang bernama Shindo Kouchi, di mana Shindo menyuruh Miyamura untuk menyebutkan nama depan Hori, yang Shindo anggap sebagai pacar Miyamura. Di suatu hari, Miyamura dan Toru bertemu dengan Hori yang nampak ditahan oleh Shindo. Miyamura spontan memukul teman SMP-nya karena merasa kesal, lalu sedikit melakukan perkenalan singkat kepada Hori dan Toru. Kita kembali dibawa ke masa SMP Miyamura, yang mana pada waktu itu adalah awal pertemanan Miyamura dan Shindo. Shindo sendiri memiliki aura yang berbeda dengan teman Miyamura yang lain, karena dia merasa bahwa Miyamura yang pemurung tidak harus dijauhi, sebab itu merupakan ulah dari orang-orang di sekitarnya. Di akhir pekan tersebut,
Miyamura menghabiskan waktunya untuk pergi bersama Shindo dan kedua teman SMA-nya. Baru di keesokan harinya, Hori terkena demam yang cukup parah. Shota segera melaporkan ini kepada Miyamura, yang kemudian merawat Hori untuk sesaat. Hori sempat berhalusinasi jika yang di depannya adalah sosok ibu yang sering meninggalkannya waktu kecil. Hori kecil selalu bertanya kepada ibunya, "Kemana kau akan pergi?" Pertanyaan tersebut Miyamura ubah menjadi sebuah kalimat kecil yang berbunyi, "Jangan pergi." Lalu dia mengutarakan perasaannya kepada Hori. Saat Miyamura pergi meninggalkan kamar, Hori sontak terbangun, karena secara langsung dia mendengarkan Miyamura yang menyatakan perasaannya secara tiba-tiba. Hori ingin Miyamura mengatakan itu sekali lagi, namun Hori enggan untuk memintanya. Besoknya, Hori berpura-pura sakit, karena dia masih belum tahu cara menghadapi Miyamura dalam situasi tertentu. Sementara itu, Shota tanpa sengaja bertemu Miyamura yang tengah mengobrol dengan seorang siswi. Shota melaporkan kejadian ini kepada kakaknya, yang ternyata sangat cemburu bukan main. Ditambah dan Miyamura yang memanggil siswi tersebut dengan akhiran Chan di belakangnya. Miyamura bergegas ke rumah Hori untuk meminta maaf, karena sejatinya siswi tersebut adalah pacar Shindo, dan Miyamura memanggil dengan nama aslinya karena tidak tahu nama belakang siswi tersebut. Kemudian datanglah ayah Hori, yang tak disangka sangat mudah akrab dengan Miyamura. Ayah Hori sempat menyinggung hubungan Miyamura dengan anaknya. Hal ini membuat Hori tanpa sengaja membalas perasaan Miyamura tempo hari. Ayah Hori sempat melarang anaknya untuk mempunyai cowok berambut panjang, dan Miyamura mengatakan bahwa dia akan segera memotong rambutnya sebagai tanda dari keputusannya. Tapi itu hanyalah candaan dari ayah Hori. Tak lama setelah itu ibunya Hori datang, dan mereka pun makan bersama. Kita beralih ke Toru, yang nampak iri karena sosok yang ia sukai telah berpacaran dengan teman dekatnya. Beberapa waktu yang lalu, Sakura selalu menyempatkan dirinya untuk memandang Toru, karena sejatinya dia juga memiliki perasaan terhadap Toru. Sakura bertemu Aesaki, yang dengan baik hati mau mendengarkan seluruh curhatan hati Sakura. Namun Sakura malah beranggapan jika dia tidak cocok dengan Aesaki. Tak butuh waktu lama, Sakura teringat akan peran besar Aesaki selama ini, yang pada akhirnya membuat hubungan mereka semakin membaik. Di suatu hari, Miyamura terpaksa menginap di rumah Hori karena terlalu lama berbincang-bincang, meskipun dia hanya akan tidur bersama ayah Hori. Akibat kejadian itu, rumor hubungan antara Hori dan si pemurung Miyamura telah menyebar ke penjuru sekolah. Miyamura merasa jika dirinya telah menjatuhkan reputasi Hori, sehingga dia memutuskan untuk mengubah penampilannya, yang tak disangka malah membuat Hori kesal, karena itu membuat Miyamura lebih sering dikerumuni siswi lain. Miyamura dan Hori diminta untuk bermain ke rumah Shindo, karena Shindo tanpa sengaja memenangkan sebuah undian, dan mendapatkan setumpuk permen dengan rasa yang tak normal. Hori memakan permen rasa tanah, dan mengeluh akan rasa tersebut. Miyamura merebut permen Hori dengan epik, yakni mengambilnya dan mulut secara langsung. Akan tetapi, kejadian ini malah membuat mereka berdua mind-blowing. Saat di sekolah, Miyamura bertemu dengan siswi kelas 2 yang bernama Sawada Honoka. Sawada mengaku bahwa dirinya telah menyukai Hori sejak lama, dan berniat untuk merebutnya dari Miyamura. Pertikaian ini disaksikan langsung oleh banyak orang, termasuk Toru dan Yuki. Meskipun pada akhirnya Hori tetap mengizinkan Sawada untuk berbicara secara normal. Miyamura baru menyadari jika tempat tinggal Sawada bersebelahan dengan rumahnya. Pada saat itu, Sawada terpaksa menunggu di rumah Miyamura karena dia lupa membawa kunci. Sawada bercerita tentang sosok kakak kandung yang selisih usianya terpaut 1 tahun dengannya. Di saat Miyamura mendengarkan dengan serius, Sawada malah berkata jika itu hanyalah candaan, dan dia pun pulang ke rumah. Setelah ibunya pulang, Miyamura menanyakan kabar tentang kakak kandung Sawada, yang ternyata sudah tewas beberapa waktu yang lalu. Hal ini membuat Miyamura berpikir untuk menggantikan peran kakak Sawada sebagai saudara. Sebelum mereka pulang sekolah, Sawada mendapatkan gangguan dari beberapa siswa preman. Sawada segera mencari perlindungan ke Miyamura, yang kemudian mengusir ketiga preman tersebut dengan sangat mudah. Seperti biasa, Miyamura selalu singgah ke rumah Hori untuk bermain. Mereka menonton sebuah film, yang kemudian memancing Hori untuk menyuruh Miyamura melakukan sesuatu padanya. Di saat Miyamura hendak menuruti permintaan Hori, ayahnya Hori datang untuk mengejutkan mereka berdua, dan tentu itu merusak suasana hangat yang mereka ciptakan. Semenjak Miyamura berpacaran dengan Hori, Yuki selalu menghibur Toru di beberapa situasi. Ketika mereka berdua hendak membuang sampah, Toru tanpa sengaja menabrak Sakura dan sedikit menumpahkan kopi di bajunya. Merasa bertanggung jawab, Toru segera mencarikan pakaian ganti untuk Sakura. Sementara itu, Sakura mempertanyakan hubungan Yuki dengan Toru, yang pada dasarnya cuma sebatas teman. Lalu datanglah Toru untuk meminjamkan pakaian olahraganya. Sakura dengan senang hati menerima bantuan Toru, dan dia menuju ke ruang OSIS untuk bertemu dengan Sengoku, sekaligus meminta saran untuk mendekati Toru. Sakura membuatkan Toru sekantung kue kering,
yang tak diduga mendapatkan respon positif dari Toru. Bahkan Toru meminta Sakura untuk membuatkannya lagi, dan tentu ini merupakan lampu hijau untuk Sakura. Hubungan Toru dan Sakura yang kian hari kian dekat membuat Yuki sedikit terusik, hingga dia memutuskan untuk belajar membuat cupcake yang akan dicoba oleh Miyamura dan Hori. Toru mengejutkan mereka bertiga, lalu mengambil salah satu kue Yuki. Melihat jika Yuki sudah berusaha keras, Toru sontak memakannya, lalu memberikan respon negatif tapi jujur. Begitu pula dan Hori dan Miyamura, yang kemudian memberikan dorongan semangat kepada Yuki. Miyamura akan mengikuti acara keluarga di Hokkaido selama 5 hari. Dalam kurun waktu itu, Miyamura kedapatan masalah di mana dia tak bisa menggunakan ponselnya. Hal ini membuat Hori cemas karena tidak mendapatkan kabar selama 5 hari dari pacarnya. Sampai akhirnya, mereka langsung dipertemukan kembali, tepat setelah kedatangan Miyamura, yang kemudian disambut hangat oleh Hori. Hori adalah gadis yang menyukai film horor, berbeda dengan Miyamura yang berketerbalikan dengan Hori. Meskipun mencoba takut, Hori malah merasa jika itu hanya akan membuatnya terlihat aneh. Miyamura datang ke kamar Hori untuk menegaskan bahwa Hori hanya perlu untuk menjadi diri sendiri. Berhubung sekali, hujan menahan Miyamura untuk pulang. Suhu ruangan yang dingin mengisyaratkan mereka berdua untuk melakukan Baiwan Kungfu. Terdapat sedikit kecurigaan, di mana Shota sepertinya tahu apa yang Miyamura lakukan bersama kakaknya. Meskipun pada akhirnya Miyamura berhasil membuat Shota percaya bahwa Miyamura tidak akan merebut kakaknya dari Shota. Tak hanya itu, Hori juga memberikan sebuah bekas sebagai isyarat agar Miyamura tidak memotong rambutnya lagi. Sedikit flashback untuk Sengoku dan Aesaki. Hubungan mereka berdua berawal dari kejadian yang secara tidak langsung membuat mereka saling bertukar buku bacaan. Sengoku sendiri adalah tipikal laki-laki yang tak pandai berbohong, sedangkan Aesaki adalah tipikal gadis yang penuh perhatian. Kedua sisi tersebut membuat Sengoku dan Aesaki memulai hubungan yang terus berlanjut hingga sekarang. Beberapa hari terakhir, Yuki nampak gelisah memikirkan sesuatu. Hal ini disebabkan oleh pernyataan suka dari salah seorang teman angkatannya, yang secara langsung mengungkapkan perasaannya kepada Yuki. Hori dan Miyamura segera membentuk rencana untuk membuat Toru menemani Yuki menolak pernyataan tersebut. Tak disangka, sosok siswa yang bernama Yanagi Akane adalah lelaki dengan ketampanan yang sangat overpower. Hal ini membuat teman Yuki heran, karena dia sampai menolak lelaki yang bahkan lebih keren daripada Miyamura. Setelah mendapatkan informasi dari Aesaki, Yuki tahu jika Yanagi memiliki rabun yang cukup parah. Namun itu malah membuat Yanagi memiliki kesan yang cukup unik. Yuki sendiri mengira jika Yanagi salah orang, tapi setelah memastikannya, Yanagi mengatakannya dengan tegas bahwa dia memang menyukai Yuki. Lalu datanglah teman-teman Yuki yang tak disangka membuat Yanagi panik karena tak bisa membedakan. Hori sedikit marah ketika beberapa gadis mengerumuni Miyamura, yang dulunya mereka anggap seperti udara. Kemarahan Hori kian memuncak ketika Miyamura mendapatkan sedikit intimidasi dari teman SMP-nya, yang salah satunya adalah siswa yang bernama Tanihara Makio, dan Hori pun mengajar mereka berdua. Hori sendiri memiliki kebiasaan yang cukup aneh, yang mana ketika dia berjalan dengan Miyamura, Hori selalu ingin dikasari. Dari sekian banyak laki-laki yang menyukai Hori, ada satu siswa yang bernama Mizouji. Dia sangat bertekad untuk merebut Hori dari Miyamura. Akan tetapi, Miyamura menunjukkan bahwa Mizouji tak akan bisa melakukan apa yang dilakukannya. Di saat Miyamura tengah membantu ibunya, Tanihara datang untuk membeli beberapa kue. Namun itu bukanlah topik utama yang hendak dibincangkannya, karena sejatinya Tanihara berniat untuk meminta maaf karena telah berbuat buruk kepada Miyamura semasa SMP. Miyamura sendiri menerima permintaan maaf tersebut karena tak ada manusia yang tak punya teman. Kisah beralih ke Yuki sejenak, di mana dia menyuruh Toru untuk berpura-pura dekat dengannya, sehingga Sakura mengira jika mereka berdua benar-benar telah jadian. Usaha yang Yuki lakukan membuat Sakura memutuskan untuk berhenti mengejar Toru. Hal ini membuat Yuki mengurungkan diri karena merasa bersalah, dan di saat Yuki mulai masuk kembali, Toru mengajaknya berbicara empat mata di atap gedung. Toru mengatakan jika dia tidak pantas bersama Sakura, dan dia juga percaya bahwa Sakura bisa menemukan lelaki yang lebih baik. Setelah itu, terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua, yang sejatinya mereferensikan Yuki, yang berarti salju, dan pada akhirnya, obrolan ini membuat Yuki merasa lebih baik. Sakura terasa lebih bebas dari biasanya, karena dia sudah bertekad untuk melepaskan Toru bersama Yuki. Sakura menangis dengan sangat hebat, dan Sengoku dengan baik hati menemaninya. Ada satu karakter yang sengaja tidak saya sorot semenjak video ini diputar, karena memang dia tidak memiliki pengaruh banyak di awal cerita. Wajahnya sendiri terpampang jelas di cover anime ini. Dia bernama Yura Shu. Shu menyinggung Yanagi yang selalu berbicara formal dengan teman-temannya. Dia juga menyarankan Yanagi untuk memulai memanggil temannya dengan nama belakang. Sedikit demi sedikit,
Topik mereka malah mengantur ke Hori, yang tak disangka membuat Yanagi mengatakan, "Aku tidak akan merebutnya," di mana perkataan itu secara langsung diterima oleh Miyamura. Perdebatan di antara Miyamura dan Yanagi berakhir lewat sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Sakura. Sawada memiliki kelemahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Miyamura membantunya untuk membuat Sawada terbiasa. Sawada bisa berbicara dengan Toru dan Sengoku secara lancar, berbeda dengan Shu yang malah membuat Sawada ketakutan. Di saat Sawada hendak menaruh peralatan ke lab IPA, Shu membantunya untuk mengangkat peralatan tersebut. Sawada sedikit heran karena Shu tidak berbicara seperti biasa. Hal ini membuat Sawada mengira jika dia telah membuat Shu marah. Sawada pun melakukan penyidikan bersama dengan Sakura yang kebetulan lewat. Ketika Shu keluar dari ruangan, dia langsung berbicara seperti biasa, tapi itu lagi-lagi membuat Sawada ketakutan. Adik Shu yang bernama Yura Motoko hendak menjalani ujian masuk ke SMA favorit, tapi gurunya malah menertawakan nilai Motoko yang tak terlalu bagus. Shu menyarankan agar Motoko bersekolah di SMA-nya, tapi Shu juga meminta Hori untuk mengajar Motoko, demi menentukan apakah Motoko layak untuk masuk SMA favorit. Dua bersaudara ini memiliki harapan yang sama, di mana mereka sama-sama tidak ingin dibenci oleh salah satunya. Di sekolah, Yuki mengutarakan perasaannya ketika berkunjung ke rumah Toru, yang ternyata sangat megah dan mewah. Sementara itu, Hori akan mengajak Miyamura untuk merayakan malam Natal bersama keluarganya. Miyamura tak dapat menyanggupi permintaan Hori, karena dia harus membantu ibunya beres-beres toko sebelum Natal menjelang. Dan tibalah hari di mana semua orang akan berbahagia dengan sosok terdekatnya. Yanagi bertemu dan berbincang dengan kakaknya Yuki. Tanihara menghabiskan malam Natal dan gelut bersama kakaknya. Shu dan Motoko menikmati malam Natal dengan makan bersama. Sengoku masih enggan untuk datang ke rumah Remi karena takut akan banyaknya awetan serangga. Dia mendapatkan dorongan dari Sakura, yang tidak bisa ikut karena Sakura adalah seorang Buddha. Koichi menghabiskan waktu bersama kekasihnya, dan kini Miyamura tengah singgah ke rumah Hori untuk mengirimkan pesanan kue. Miyamura terjebak selama 1 jam di rumah tersebut, dan berhasil keluar berkat bantuan Hori. Sadar jika mereka akan segera lulus, Hori mengatakan jika dia masih ingin bersama Miyamura, dan Miyamura membalasnya dengan mengajak Hori untuk menikah. Hori tak memberikan jawaban yang pasti, namun dia bersedia untuk membuat Miyamura bahagia. Kemudian, Miyamura mendapatkan telepon dari ibunya, dan mereka pun berpisah. 7 hari sebelum upacara kelulusan, Miyamura, Hori, Toru, dan Yuki hendak mengemas barang-barang mereka. Sementara itu, Yanagi, Sengoku, Sakura, dan Remi membuat wacana untuk acara setelah mereka lulus. Saat bersantai di rumah Hori, Miyamura sempat mengandai tentang apa jadinya jika tidak ada pemicu kecil di kehidupan SMA-nya. Maka Miyamura tidak akan memiliki teman, atau bahkan berpacaran dengan Hori. Dan tibalah hari di mana mereka akan lulus. Miyamura mengacaukan suasana dengan bersin di tengah pidato yang dibawakan oleh Sengoku. Selepas acara perpisahan, Sengoku mengejar Miyamura, tapi Miyamura berhasil lolos ke atap sekolah. Untuk terakhir kalinya, Miyamura berjumpa dengan dirinya yang lama dan berpisah dengannya. Kemudian, Miyamura akan menjalani sesi foto-foto bersama dengan Hori sekeluarga. Setelah itu mereka pun bergegas untuk melangkah ke dunia baru di mana mereka akan menemukan kebahagiaan yang baru juga. Tamat. Sungguh, inilah yang sering dimaksud dengan anime romance ringan yang sangat mudah dinikmati. Karena bingung mau ngomong apa, saya memutuskan untuk langsung menutup closing statement kali ini. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Apalagi yang gak skip iklan. Kiko, watashi wa arigatou, mata aimashou.